السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Dan tak lupa kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini yang mana cuacanya sangat dingin, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan untuk salat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya termasuk ahli-ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas terkait 9 nama-nama surga. Dan semoga dengan pembahasan ini kita semua menjadi lebih bertakwa dan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak dihadiahkan oleh Allah surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Surga adalah sebuah nama yang telah dikenal oleh setiap manusia, baik itu orang Islam maupun orang kafir, sebagaimana ia merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun hanya kaum muslimlah yang berhak untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir, tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala,
ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Surga itu berarti kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon dan pohon kurma. Sebagai ulama bahasa mengatakan tidak disebut jannah atau surga dalam bahasa Arab kecuali di dalamnya terdapat pohon-pohon dan buah anggur. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya disebut surga atau jannah karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya yang penuh dengan ranting dan dahannya memberikan naungan bagi yang berada di dalam surga tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nama-nama surga yang pertama adalah Darussalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 127, lahum darussalam inda rabbihim jannatu adn, lahum darussalam inda rabbihim huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka disediakan darussalam, surga pada sisi Rabbnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan selama di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya disebut Darussalam karena surga adalah tempat yang terbebas dari hal-hal yang kotor, hal yang membahayakan, dan hal yang tidak ia sukai. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Darussalam karena as-salam adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yakut merah. Para penghuninya kelak adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka kita harus perhatikan diri kita. Apakah kita sudah termasuk dari kriteria yang telah Allah janjikan untuk masuk dalam Darussalam atau tidak? Kalau misalkan belum, mari kita perbaiki diri kita, perbanyak amal kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Darussalam. Sedangkan yang kedua adalah Jannatul Khuld. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul adzalika khairun am jannatul khuld allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surat Al-Furqan ayat yang ke-15. Disebut dengan nama ini karena penduduk surga itu kekal berada di dalam surga selama-lamanya, tidak berpindah posisi ke tempat yang lain, dan tidak mencari-cari tempat lain selain daripada surga itu sendiri. Maka beruntung sekali orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dikumpulkan dalam surga khuld, surga yang diciptakan dari marjan, yaitu yang warnanya merah dan warna kuning. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, yaitu di sidratil muntaha
di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Quran surah An-Najm 14 dan 15. Kata ma'wa berasal dari awa ya'wi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Al-Fli tafsir atau mengatakan surga ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Jannatul ma'wa atau surga ma'wa ini menjadi tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh dan menahan hawa nafsunya dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak bisa menahan daripada hawa nafsu syahwat karena besarnya godaan dan cobaan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang keempat adalah darul muqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafuran syakura alladzi ahlana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lawub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat surga yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Darul Muqamah di sini adalah disebutkan untuk surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata putih. Ciri penghuni surga ini adalah orang yang senantiasa memegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal soleh. Kelak orang-orang yang pandai bersyukur akan ditempatkan di Darul Muqamah ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Beruntung sekali orang-orang yang senantiasa setiap harinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak di antara kita yang enggan atau lupa akan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita merasakan nikmat sehat ketika kita sedang sakit, baru kita merasakan nikmat luar biasa akan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan merasakan nikmatnya kesempatan ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, maka baru kita merasakan nikmatnya kesempatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kelima adalah surga Aden. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Quran surat Shaf ayat yang ke-12. Surga Aden ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan yang warnanya putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman. Karena kesempurnaan iman dan Islamnya, surga ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar menerima ujian di dalam hidupnya, tidak pernah mengeluh ketika Allah uji dalam keadaan melarat, dan juga tidak pernah bersedih ketika Allah memberikan ujian kepadanya. Sedangkan yang keenam, maq'adus sidq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malika muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Quran surah Al-Qamar ayat 54 dan 55.
Dan surga ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Sedangkan yang ketujuh, qadama sidq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb kalian. Quran surah Yunus ayat yang kedua. Orang-orang yang beriman kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak perlu khawatir dan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan yaitu surga, nama-nama surga qadama sidq sebagai tempatnya di akhirat kelak. Sedangkan yang kedelapan, al-maqamul amin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Quran surah Ad-Dukhan 51. Surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah dengan godaan dunia dan juga tidak pernah malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kesembilan, jannatun na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Quran surah Luqman ayat yang ke-8. Surga Naim disebut juga sebagai surga kenikmatan. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang senang beramal soleh. Maka sepatutnya kita harus berusaha menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang saleh. Apakah surga Firdaus merupakan termasuk daripada nama-nama surga? Firdaus adalah salah satu bagian dari surga yang diletakkan paling mulia dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran surah Al-Kahfi 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaka asabal firdausil a'la. Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya di sana terdapat banyak surga yang sungguh anakmu telah mendapat Firdaus, surga yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3982. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Surga ini juga disebut sebagai surga dengan tingkatan yang paling tinggi. Surga Firdaus disiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam salatnya, orang yang menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari dari zina, orang-orang yang beriman yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk golongan daripada penghuni surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Akan tapi untuk meraih surga tersebut masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh. Karena kita masih berada di alam dunia. Kita masih berada di alam dunia. Belum nanti kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur kita ditanya tentang Rabb kita, Nabi kita, Imam kita, akan ditanya oleh malaikat. Dan juga kita akan menunggu hancurnya alam semesta ini, yaitu hari kiamat. Setelah itu hari kebangkitan. Dan yang paling menyedihkan ketika kita berada di alam mahsyar ini. Kemarin saya
buat sedih oleh status WA-nya Ustaz Santot, mengingatkan bahwasanya dahsyatnya dan panasnya padang mahsyar. Dalam statusnya dikatakan bahwasanya 5 menit menunggu kereta api lewat terasa panas luar biasa. Belum lagi nanti di padang mahsyar, yang mana saat itu matahari pas di atas kepala kita, 1 jengkal di atas kita. Betapa mendidihnya otak kita, keringatnya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membanjiri diri kita, saking panasnya, luar biasanya panas daripada matahari, karena pada saat itu matahari pas berada di atas kepala kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, baik surga yang pertama atau surga yang terakhir. Kata Buya Hamka, ketika kita mau melihat orang Islam, maka kita lihatlah ketika hari raya. Semuanya orang berkumpul untuk melaksanakan salat Id. Akan tetapi ketika kita mau melihat orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pada waktu salat subuh. Dan itulah orang-orang yang insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.